Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 5:37, Mm-mm. Bapa yang oh, berarti Yesus mengklaim Allah adalah Bapaknya. Apakah ini bertentangan atau enggak dengan Al-Ikhlas ayat yang ketiga itu? Gini bang, gini, Anda harus pahami dulu ya, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, kan kayak gitu. Kalau Yesus kan dia diperanakan oleh Maria. Nah, berarti Allah adalah Yesus, Yesus adalah Allah, itu gugur klaimnya. Bahkan Al-Quran juga membantahnya gitu. Sebentar aku minum dulu, aku Ya, aku minum. silakan. Aku kita apa ya, menghibur penonton aja ya, kita tidak saling memusuhi, kita hanya Baik, iya. Oke. Jadi gugur bang, itu klaimnya. Kalau Yesus itu kan dia berawal dan diperanakan. Sedangkan Allah itu tidak diperanakan. Allah itu dia berdiri sendiri. Sifatnya itu qiyamuhu binafsih. Artinya itu dia berdiri sendiri. Dia tidak perlu diperanakan dan tidak perlu beranak. Yang namanya esa atau tunggal itu hanyalah Tuhan. Kalau yang berpasangan itu namanya makhluk. Makhluk itu berpasangan, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, kan kayak gitu. Hewan ada betina, ada jantan. Nah, seperti itu yang berpasangan seperti itu udah jelas makhluk gitu loh bang. Perlu Anda ketahui seperti itu. Kalau Tuhan tidak perlu dia sampai berpasangan karena dia berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi. Terus kalau ini kita melihat ke dalam Al-Quran, ya ke dalam Al-Quran kita ya. Quran surah Al-Maidah ayat 72. Di situ dikatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa ya Allah adalah Isa putra Maryam atau Allah itu adalah Yesus Kristus. Itu sungguh telah kafir. Artinya bang ya tentang Allah dan Yesus itu tidak ada hubungannya. Yesus adalah Allah itu nggak ada hubungannya gitu. Gitu. Loh gitu ya bang. Terus aku dapatkan kebingungan kata asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana dengan surat Anas ayat yang pertama, qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Apakah tidak sedikit miskomunikasi itu anak ujub? Ya, Tuhannya manusia siapa menurut Anda? Aku bertanya nih, Ya. Kalau Tuhannya manusia, kalau di dalam Islam merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kemungkinan seperti itu, ya kan? Kul a'udzu birabbin nas, ya kan? Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, kan? Tetapi di dalam syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu ada bersaksi tiada Tuhan, itulah yang aku tanyakan. Tiada Tuhan itu. Sedangkan surat Anas aku berlindung kepada Tuhannya itu loh, Tuhannya manusia itu ada miss atau tidak, aku nanya itu aja saya sih. Sebenarnya nggak ada miss itu bang. Ya. Kalau nya qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara atau yang menguasai manusia. Kan kayak gitu, malikin nas, ya rajanya manusia, ilahin nas, sesembahannya manusia. Atau sesembahan manusia itu bukanlah makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kan kayak gitu. Nah, berkaitan tentang masalah asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini apa gitu hubungannya dengan Quran surah An-Nas? Agak bingung saya. Agak bingung. Karena tidak ada hubungannya. Kalau untuk masalah syahadat, ya Bang ya. Kalau masalah syahadat, aku bersaksi. Apakah persaksiannya yang Anda tanyakan atau seperti apa? Coba diperjelas dulu gitu. Maksudnya yang saya tanyakan, kata bersaksi itu ada tiada Tuhan. Sedangkan di surat Anas aku berlindung kepada Tuhan, itu yang aku tanyakan, dua kata itu. Nah, itu. Maksudnya gini, di Al-Quran ada Tuhan, sedangkan di syahadat itu tidak ada Tuhan gitu. Ya, aku berlindung kepada Tuhan di surat Anas ayat pertama, sedangkan tiada Tuhan. Itu yang saya nabrak baik.
Berarti menurut Anda, Bang Ulis, ya Tuhan itu ada nggak dulu menurut Anda? Ya ada kalau aku Ada. kan. Cuman bahasa sepotong itu saja yang aku tanyakan Bang Ucup, nggak melebar. Nggak Baik. Begini, saya mau ambil pemahaman Anda dulu, Bang. Begini. Oke Ya. lah. Begini. Anda punya istri? Punya? Punya. Nah, ketika istri Anda mengatakan kayak gini, Bang Ulis, tiada suami selain kamu. Apakah suaminya tidak ada? Ada? Nah, berarti asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan berarti bukan nggak ada Tuhan. Bukan. Gitu. Masih Kan muda, gitu. tapi cerdas, Bang. Istri Anda mengatakan kayak gini. Tiada suami selain kamu. Apakah istri Anda tidak bersuami? Kan enggak, suaminya Anda. Artinya apa? Tidak ada manusia lain sebagai suaminya kecuali Anda. Nah, gitu. Aku minum dulu, udah lega aku, aku minum dulu. Udah lega aku, itu baru cerdas. Mudah cara memahaminya mudah. Jadi kalaunya Allah mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bukan berarti Tuhan itu nggak ada. Memang ada Tuhan itu, tapi tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain seperti Tuhan yang patung, Tuhan yang dewa, Tuhan yang lain-lain. Nggak ada kayak gitu kecuali satu Allah yang berbeda dengan segala makhluk, mukhallafatul lil hawadis. Gitu. Aku minum lagi, aku baru pernah dapatkan jawaban. Habis nanti itu air 1 galon. Gitu cara memahaminya, bukan berarti tiada Tuhan, berarti Tuhan nggak ada. Ada itu Tuhan. Pokoknya aku bilang jawaban sampean dari ada 4 penanya yang saya nanya, semua jawaban sampean yang bisa menggugah hatiku dan akalku gitu loh. Keren banget. Ya iya, semuanya itu harus didasari dengan akal. Masalahnya gini, Bang Ulis. Ya saya udah jelaskan ke beberapa kawan Kristen. Nah, kata kawan Kristen tuh, ya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kata kawan Kristen. Berarti Tuhannya Islam nggak ada dong. Oh, kalau begitu saya balik tanya, kata saya. Kamu punya istri? Punya, katanya. Jika istri kamu ngomong kayak gini, kata saya. Ya, istri kamu nih yang ngomong kepada kamu. Tiada suami selain kamu. Apakah istri Anda tadi tidak bersuami jadinya? Kan enggak. Ada suaminya, yaitu Anda. Kan gitu. Ada suaminya dia, yaitu Anda. Artinya dia punya suami, ya. Punya suami tetapi tidak ada manusia lain. Tidak ada manusia lain selain Anda sebagai sang suami. Gitu. Lumayan. Bang Ucup ini masih muda tapi analoginya itu seperti profesor doktor gitu loh. Apa rumusnya sih? Nggak makan babi. Nggak makan babi. Nanti kalau makan babi itu beku pula otak nanti. Ada-ada saja Bang Ucup ini. Oke lah Bang Ucup. Iya. Aku tidak terbiasa berdiskusi lama-lama karena di setiap banyak orang kalau terlalu banyak berbicara pasti ada yang salah Bang Ucup ya. Jadi aku minta maaf. Ya wajar kayak gitulah Bang. Wajar. Saya pun juga seperti itu, banyak bicara banyak salah. Karena manusia itu memang nggak ada Bang. Anda pernah nggak mendengarkan? Ya, manusia itu serba benar. Pernah nggak dengar? Nggak ada. Tapi kalau manusia itu serba salah, sering kita dengarkan kayak gitu. Banyak sekali itu, bukan sering lagi. Iya, sering kita dengarkan kayak gitu. Tapi kalau manusia itu serba benar, nggak pernah ada orang ngomong kayak gitu. Gitu. Aku salut. Bang Ucup ini adalah salah satu DPS saya untuk bertanya-tanya. Apa itu DPS? Daftar pencarian saya untuk bertanya-tanya. Begitu. Iya. Banyak sekali aku sudah berdiskusi dengan sampai di Gurunda Anda pun sudah 3 kali aku berhadapan dengan Gurunda Anda. Aku tahu siapa Gurundamu. Ya Bang Zuma, abang saya itu. Udah kenal lama itu. Udah kenal lama saya sama beliau, hampir 10 tahun. Oh ya.
Jadi aku sudah pernah bertanya-tanya tentang segala sesuatu segala macam itu tentang kitab saya sendiri, Quran. Aku sudah bertanya semua. Nggak apa-apa. Kalau Sampai Bang Ulisnya mau yang nanya lagi, terakhir yang kalau mau nanya gimana lagi gimana? silahkan. Kalau mau nanya lagi silahkan. Kita ngobrol santai aja, nggak perlu tegang-tegang urat gitu. Untuk apa lah tegang-tegang urat sampai ribut-ribut sampai penonton nggak tahu kita ngobrol apa di atas nggak ada pentingnya itu. Kita Iya, ngobrol itu gini, agar gini. penonton. Aduh, syukron jazakallah ya keretanya. Jadi gini, Bang Ulis, saya mau tanya sama Anda. Umur Anda berapa? Udah 53 ini dek. 53, baik. Ya, kira-kira ada nggak tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam gitu? Waduh. Sejarahnya panjang sekali deh, tapi aduh. Ceritalah. Hah? Ceritalah, Aduh. nggak apa-apa. Nanti dikirain bersaksi lagi di roomnya Bang Ucup ini. Enggak. Saya kan belum tahu ceritanya. Kalau teman-teman yang udah tahu, no problem bagi mereka. Kalau saya kan belum tahu. Aku ini seorang pengembara dari Ambon, Saparua sampai Papua sampai lari ke Tugu Monas sana. Pengembara sejati memang. Dengan punya berbagai pengalaman hidup yang memang dikatakan seorang pendosa, seorang pengembara bagaikan musafir kirana memang. Aku pernah dipertemukan dengan seorang wanita muslim memang dan mempunyai dua anak terpisah gara perbedaan agama memang. Di saat Baik. itu aku sempat berdoa, Tuhan jangan lagi kasih aku istri agama muslim terlalu menderita. 2005 terpisah, 2012 dikasih lagi istri agama Islam. Sampai sekarang Terus? anak dua dan hidup bareng-bareng bersama-sama. Makanya aku selalu sopan santun kepada saudara-saudaraku yang Islam karena anak istriku juga Islam. Demikian Bang Uco. Tapi saya agak janggal kayak gini. Ya, kalau di dalam agama Islam kan itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Di situ dikatakan wala tungkihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu nikahi ya seorang laki-laki yang mana laki-laki itu dia tidak beriman. Jadi nikahilah sampai dia beriman. Menikah beda agama itu tidak sah gitu loh, Bang. Nah, sampai Anda sekarang mempunyai anak dua sedangkan istrinya muslimah atau muslim, itu adalah pernikahan yang tidak sah menurut pandangan agama Islam. Gitu. Makasih. Makanya begini, saya menyarankan kepada Anda, kasihanilah istri Anda yang sebagai muslimah gitu. Jangan sampai Anda membawa dia berzina seumur hidup. Itu. Maka dari itu, mumpung dia muslimah, ya kembalilah Anda kepada fitrah Anda juga, menikah dalam satu agama. Gitu. Oke, makasih. Kita makin tua kan gitu ya. Terus menikah secara sah baik dalam agama dan negara itu lebih baik. Ada jaminannya. Pertama satu nanti ya jangka panjangnya kayak gini Bang Ulis. Kasihan anak-anak Anda yang dua tadi. Dia akan kebingungan ikut bapaknya atau ibunya. Tuh salah satu kebingungannya. Aku sudah sepakat memang aku turuti keinginan mamanya, ikut mamanya aku antar pergi ngaji sampai dikatakan teman-temanku, wah Pak Pendeta antar Pak Ustadz ngaji. Hal-hal seperti sudah kualami Bang Ucop. Hal yang terpenting di sini Bang Ucop bahwa aku sudah bersaksi kepada dunia kalau aku itu punya istri agama Islam, anak-anaknya Islam dan mampu mempertahankan rumah tanggaku sudah selama 14 tahun. Ya itu Bang, masalahnya gini. Sebentar sedikit lagi. Berkaitan dunia mau mengatakan apa bahwa kita itu berzina, kita itu atau berdosa, tidak punya tempat, tidak berkenan di mata Tuhan. Bagi kami, biarlah Tuhan yang akan mengambil keputusan, biarlah Tuhan yang menjadi hakim dengan perbuatan-perbuatan yang kami lakukan. Seperti itu mungkin Bang Ucup dari saya, Bang Ucup. Mohon maaf Bang Ucup. Saran anak Ucup, saran Bang Ucup sangat brilian sekali, sangat brilian. Aku berterima kasih banyak Bang Ucup. Oke. Ya itu aja sih, saya hanya menyarankan seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui umur kita sampai kapan kan kayak gitu. Tidak kita ketahui. Maka dari itu saya hanya menyarankan yang terbaik gitu. Apalagi istrinya kan seorang muslimah gitu loh Bang.
Oke, Bang. Is the best, Bang. Is the best. Oke, Bang. Is the best. Mungkin gitu aja. Nah, gitu aja. Kapan-kapan lagi baru kita ketemu lagi ya, Bang Ucup ya. Boleh, boleh. Thank you ya atas Sip. diskusinya ya. Oke. Eh, Sehat-sehat selalu, Bang Ucup. Sehat-sehat selalu. Oke, sehat selalu ya. Semoga kalau sudah punya istri selamat berbahagia. Semoga langgeng sampai opa oma.